Bersyukur ya Tuhan Yesus, setiap orang yang hadir pada acara Jum Kamis Ministry ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami ingin menikmati persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Bapa di surga. Kami sudah mendoakan juga saudara-saudara seiman kami semuanya. Biar mereka kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan semua saudara kami dimampukan, diberikan kasih karunia Tuhan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami akan langsung saja Tuhan untuk membahas kebenaran firman-Mu. Roh Kuduslah yang menerangi hati dan pikiran kami semuanya Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan tetap memberikan kami pencerahan. Dan kami akan diberikan hikmat dari sorga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik. Sekali lagi salam kudus, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita sangat bersyukur di mana di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, di mana pandemi virus corona selama ini begitu menyusahkan umat manusia, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, kita tetap bersyukur karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul malam hari ini, amin, untuk bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana sudah di-share, sudah disampaikan melalui grup-grup WhatsApp tentang topik pembahasan kita malam hari ini. Ini adalah bagian yang pertama yang akan kita diskusikan, dan beberapa sesi nanti ke depan kita akan bersama-sama untuk mendiskusikan tentang bagaimana Israel membuktikan iman mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya malam hari ini dengan topik-topik ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bermaksud membicarakan secara detail praktis daripada orang Yahudi, praktis daripada orang Israel, bangsa Israel. Tetapi kita hanya akan mendiskusikan, mengambil gambaran besar daripada secara doktrinal, secara prinsip tentang bagaimana bangsa Israel dapat membuktikan iman mereka yang sejati sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab ini. Nah, saya akan langsung share saja, share screen. Saya akan share di layar ini, saya akan bagikan di layar. Supaya nanti lebih mudah Bapak Ibu Saudara mengikuti penjelasan yang saya sampaikan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi oke. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini bagian yang pertama ya, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan akan kita bahas bagian yang kedua, dan setidaknya kita akan menuntaskan topik ini. Barangkali kita akan sampai 4 sesi ke depan ya. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dari pendahuluan saya ini. Fakta bahwa kurangnya pemahaman terhadap informasi mengenai program Allah ya bagi bangsa Israel mengakibatkan pengajaran di dalam gereja-gereja itu sekarang ini banyak yang keliru ya. Jadi maksudnya adalah bahwa informasi tentang program Allah secara khusus bagi bangsa Israel itu harus lebih banyak kita ungkapkan, kita angkat ke permukaan supaya gereja-gereja bisa juga mereka tertolong
dan mereka bisa memahami seperti apa sebetulnya rencana Tuhan dari semula terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi kita perlu melihat di sini sebelum kita menolong mereka, sebelum kita menyampaikan informasi berita dari Alkitab yang sebenarnya tentang umat pilihan Allah, bangsa Israel itu sendiri, kita harus tahu dulu mengapa sebetulnya gereja-gereja itu bisa disebut keliru di dalam pengajaran mereka, ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara tidak bermaksud untuk menghakimi, tidak bermaksud untuk menjelekkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, tidak bermaksud untuk membuat seseorang atau orang lain menjadi tersinggung atau sakit hati, tidak. Ini hanya semata-mata karena kita terdorong untuk membagikan seperti apa ajaran Alkitab tentang program Allah, ya, tentang program Allah yang direncanakan dari semula untuk bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Nah, jadi saya akan mengatakan saja bahwa di awal ini, bahwa sebetulnya penyebab utama daripada kegagalan atau gagal paham daripada gereja-gereja saat ini adalah karena mereka tidak bisa membedakan program utama Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu ada dua, ya. Ada dua program utama Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab itu. Yang pertama adalah program nubuatan. Ya, program nubuatan ini tentu kita lihat di dalam Alkitab itu adalah berkaitan dengan bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini diorientasikan atau kalau kita bisa pakai istilah predestinasi begitu, ya, dipredestinasikan, ditentukan oleh Allah adalah untuk tinggal di bumi ini, ya. Jadi bukan diharapkan mereka untuk naik ke surga, tapi Allah menetapkan mereka untuk tinggal di bumi ini. Nah, karena itu tidak heran kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus baik di dalam nubuatan di kitab Zakaria 14 misalnya, maupun di Kisah Para Rasul 1 menjelang kenaikan Yesus ke surga, itu pesan-pesan yang disampaikan untuk bangsa Israel adalah bahwa orang Israel akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, bukan menantikan kedatangan Yesus di awan-awan. Sedangkan kedatangan Yesus di awan-awan itu adalah berkaitan dengan program Allah yang kedua, yaitu program Allah yang rahasia. Program Allah yang rahasia ini adalah berkaitan dengan rencana Tuhan menjadikan mereka menjadi saluran berkat, tentunya melalui tubuh Kristus, yaitu program untuk segala bangsa, untuk semua bangsa yang ditetapkan oleh Allah. Lagi kita kalau pakai istilah dipredestinasikan, ya, sudah ditetapkan oleh Allah dari semula berdasarkan kedaulatannya, bahwa Allah menetapkan orang-orang yang diselamatkan di dalam program rahasia Allah itu, atau yang biasa kita dengar dalam zaman dispensasi kasih karunia, ya. Kalau program nubuatan itu adalah melayani dalam dispensasi hukum Taurat, begitu, ya, atau dispensasi kerajaan, ada juga yang menyebutnya begitu, ya. Nah, jadi ini untuk bangsa-bangsa lain ini adalah program Allah untuk semua bangsa sebetulnya, ya. Tapi untuk membedakan antara dua program itu biasa diterjemahkan Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain, ya. Ini dipredestinasikan atau ditetapkan oleh Allah
dari semula adalah untuk terminalnya adalah tempat akhirnya adalah di sorga, di atas, ya. Jadi kalau orang Israel itu di bawah, di bumi, kerajaan sorga di bumi, ya. Dan Allah memberkati bangsa lain dalam program rahasia ini saat ini melalui Gereja Tubuh Kristus yang disebut dengan Gereja Tubuh Kristus, GTK, ya, kita singkat biasa begitu. Nah, Gereja Tubuh Kristus ini nanti akan diakhiri programnya di bumi ini ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan pada saat rapture, ya. Jadi itu hal yang berbeda. Israel akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali di bumi sesuai dengan program nubuatan. Sedangkan sedangkan Gereja Tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang percaya saat ini, yang diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu akan menantikan kedatangan Yesus di awan-awan, yaitu rapture. Nah, jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau ini dicampurkan, ini dicampur adukan, maka itulah yang menyebabkan tadi saya katakan gereja-gereja itu akhirnya mengalami pengajaran yang keliru. Karena ketiadaan pemisahan terhadap dua program Allah ini, pencampur adukan itu mengakibatkan adanya pertentangan pemahaman satu dengan yang lain. Nah, makanya tidak heran kalau kita lihat di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, ada sekitar 30.000 dikatakan menurut riset, ya, dan itu bisa di Google, bisa di googling. Ada sekitar 30.000 denominasi gereja di dunia ini akibat dari gagal paham untuk membedakan dua program Allah yang utama ini. Maka terlalu mudah bagi sekelompok tertentu untuk mendirikan pengajarannya sendiri, ya, sehingga bertambah banyak denominasi-denominasi. Ya, mungkin kalau di Indonesia ini ada ratusan, ya, 300 lebih kali ya denominasi di Indonesia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang paling menonjol yang bisa kita lihat adalah bahwa gereja-gereja pada umumnya itu adalah mencampur adukan pemberitaan mereka, ya. Yang paling menonjol kita lihat, karena kita ini Bapak Ibu Saudara sangat concern, sangat memperhatikan secara khusus mengenai jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena itulah fokus daripada Gereja Tubuh Kristus. Sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sehingga kalau kita lihat di gereja-gereja, mereka cenderung mencampur adukan, ya, antara Injil Kerajaan Sorga dengan Injil kasih karunia Allah. Nah, dan akibatnya Bapak Ibu Saudara adalah tidak banyak orang yang bisa kita lihat mengakui secara sungguh-sungguh pengajaran Alkitab tentang jaminan kepastian keselamatan kekal itu. Karena apa? Karena tentu mereka, kita lihat keyakinan mereka itu menjadi berubah-ubah. Hari ini mereka bisa yakin apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang Injil kasih karunia Allah, kepastian keselamatan ke surga, sekali untuk selama-lamanya. Tetapi besok dan di hari akan datang, mereka bisa berubah tentang jaminan keselamatan itu sendiri, bisa mereka anggap bisa hilang, karena mereka melihat dari firman Tuhan yang berkaitan dengan Injil Kerajaan Sorga, di mana orang-orang Israel itu meskipun mereka adalah bangsa pilihan, tetapi tidak semua mereka diselamatkan, begitu, ya. Jadi bisa hilang keselamatan, begitu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan satu peringatan atau warning yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 33, yaitu Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, ya. Jadi Tuhan Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, sehingga kita perlu untuk memahami dua program Allah,
program nubuatan dan program rahasia jelas secara terpisah itu dinyatakan oleh Allah dalam baik waktu dalam pelaksanaannya maupun destinasi tujuan, tetapi dua-duanya baik program Allah untuk bangsa Israel, program nubuatan maupun program Allah untuk bangsa lain, gereja tubuh Kristus, itu dua-duanya memiliki tujuan yang sama terhadap Yesus Kristus, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kalau kita lihat apa solusinya, ya, apa solusi yang atau jalan keluar untuk bisa memahami dengan baik program Allah ini sehingga tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga tidak ada pencampur adukan dalam pengajaran, sehingga kita bisa melihat di dalam 2 Timotius pasal 2. Sekali lagi kita akan lihat dulu 2 Timotius pasal 2 ayat 15 ini. Dan walaupun kita sudah sering membaca, tapi ini adalah satu metode atau cara yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri, bagaimana kita sebetulnya memahami Alkitab dengan baik dan benar, ya. Dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-5, 2 Timotius 2 ayat 15. Nah, dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke 2 Timotius pasal 2. Sebentar. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-15. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah beberapa kali mengoreksi terjemahan yang lebih kita percayai, yang lebih kita yakini adalah yang terdapat di dalam Alkitab King James Version. Karena hanya di dalam Alkitab King James Version lah terdapat satu ungkapan yang memberikan satu gambaran yang lebih tepat bagaimana kita belajar Alkitab itu, yaitu membagi firman kebenaran dengan tepat, yaitu rightly dividing the word of truth, ya. Jadi membagi firman kebenaran ini, membagi firman kebenaran, semua adalah firman kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu, ya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Semua itu adalah firman Allah yang murni, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kita harus membagi firman kebenaran itu dengan tepat supaya bermanfaat menjadi untuk menjadi doktrin, untuk menjadi untuk memperbaiki kelakuan dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi kalau tidak dibagi dengan tepat, firman ini itu tidak akan bermanfaat seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai gereja tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Israel adalah sebuah bangsa pilihan untuk selama-lamanya. Jadi kita mulai dari sini. Jadi bahwa bangsa Israel itu adalah sebuah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, yang tetap akan menjadi sebuah bangsa pilihan. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Nah, perbedaannya adalah gereja saat ini adalah tubuh Kristus, bukanlah sebuah bangsa. Sekali lagi, gereja saat ini, gereja tubuh Kristus, bukan sebuah bangsa. Apalagi disebut dengan bangsa pilihan. Ya, tidak. Gereja saat ini adalah gereja tubuh Kristus, sedangkan bangsa Israel adalah sebuah bangsa, bangsa pilihan untuk selama-lamanya. Nah, sekarang saya mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat akar pengharapan daripada bangsa Israel itu adalah bersumber atau berpatokan kepada kovenan dalam perjanjian lama, ya. Kovenan perjanjian dalam perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu bisa kita akan baca, dan itu berkaitan dengan tujuan Allah di bumi, di bawah. Bukan tujuan Allah Israel itu akan dibawa ke atas, ke surga, ya, tapi untuk didirikan sebagai kerajaan sorga di bumi ini, kerajaan Allah. Nah, kita akan lihat akar pengharapan mereka akan selalu mengacu kepada Kejadian pasal 12
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 12. Ini adalah perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Pada saat itu namanya masih Abram. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, ini ya. Ini ilustrasi apa benar-benar real ini? Benar-benar nyata ini. Benar-benar nyata, itu bukan ilustrasi. Ini bukan alegori. Ini bukan suatu kiasan. Ya. Jadi ini benar-benar adalah janji Allah, bangsa yang nyata. Sebagaimana kita lihat di dunia ini kan banyak bangsa kan? Nyata. Ada pemerintahannya. Nah, ini pun adalah merupakan janji Allah secara spesifik, secara khusus kepada Abraham, bahwa Allah akan membuat Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, akan menjadi terkenal nama Abraham. Dan saat ini kita tahu ya hampir semua agama di dunia ini mengenal siapa itu Abraham atau Ibrahim yang disebut di tempat yang lain ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, inilah janji Tuhan ya kepada Abraham dan keturunannya. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan covenant, perjanjian daripada Allah kepada Abraham dan keturunannya. Ya, yang mana kita tahu keturunan daripada Abraham itulah sebuah bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel dengan 12 suku. Nah, saya mengajak kita untuk melihat lagi bagaimana perjanjian Allah ini kepada Abraham dan keturunannya ini akan diberikan tanda. Ya, akan diberikan tanda secara khusus di Kejadian pasal 17. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 17. Ya. Ini adalah tanda yang kasat mata. Jadi bukan tanda secara rohani, tetapi ini adalah tanda kasat mata yang real bagi keturunan Abraham seluruhnya. Saya akan baca mulai dari ayat 1 di Kejadian pasal 17 ini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Nah, ini untuk mengkonfirmasi apa yang di pasal 12 tadi, kitab Kejadian 12. Ya. Ayat 3, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, dari pihak Allah. Ya, dari pihak Allah inilah perjanjian Allah kepada Abraham. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya, jadi kalau kita lihat bukan hanya dari keturunan Abraham dari Ishak saja lahirnya bangsa-bangsa keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel sendiri, tetapi juga dari Ismail. Ya, juga dari Ismail itu adalah merupakan akar daripada sumber daripada bangsa-bangsa yang lain. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Jadi ini bukan perjanjian sementara ya. Ini adalah perjanjian yang kekal selama-lamanya. Bahwa janji Tuhan terhadap Abraham dan keturunannya itu tidak bisa
dibatalkan. Ya, tidak seperti apa yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah tinggi teologi atau di sekolah-sekolah Alkitab yang mengatakan bahwa dengan teologi replacement, ya, ada namanya teologi replacement, itu adalah bahwa mengatakan bahwa saat ini gerejalah yang menggantikan Israel, begitu ya, sehingga ada istilah gereja saat ini adalah Israel rohani. Nah, itu namanya bersumber dari teologi replacement, ya, menggantikan Israel menjadi gereja saat ini. Tapi tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu menjadi sebuah bangsa untuk selama-lamanya, itu adalah perjanjian yang kekal. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan menjanjikan sebuah negeri, ya, sebuah tanah pusaka. Itu nyata, real. Ini bukan kiasan, ini bukan ilustrasi, atau ini bukan bukan alegoris, ya, bukan sebuah alegori, sebuah perumpamaan. Tidak, ini adalah benar-benar sebuah negeri, ya, yang real, nyata secara fisik. Tuhan menjanjikan itu bagi Abraham dan keturunannya. Ya, sedangkan kepada gereja tubuh Kristus tidak ada Tuhan menjanjikan bahwa kita akan memiliki warisan tanah, warisan negeri secara fisik di dunia ini, warisan kita yang kekal. Tidak. Sedangkan kepada Abraham dan keturunannya itu dijanjikan, ya. Dan yakni seluruh tanah Kanaan. Nah, ini ada alamatnya. Jelas sekali. Dan akan kuberikan menjadi milikmu untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang sangat real, yang kasat mata. Tuhan menjanjikan sebuah tanah pusaka untuk selama-lamanya bagi Abraham dan keturunannya. Ya. Nah, ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Nah, ini ada satu kontrak. Ya, ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini ada semacam kontrak antara keturunan Abraham dengan Allah. Dari pihak Allah sudah diberikan suatu jaminan bahwa dia akan menggenapi janjinya memberikan tanah warisan bagi bangsa Israel. Tapi dari pihak Abraham dan keturunannya ada juga yang diminta oleh Allah. Apa itu? Ya, dikatakan tadi, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, ini akan menjadi suatu tanda, pertanda secara fisik, ya, yang bisa dilihat secara kasat mata. Apa itu? Ayat 10. Inilah perjanjianku, perjanjian Allah yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku, antara Allah dan kamu, dan Abraham dan keturunannya, serta keturunanmu. Yaitu, apa itu? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ya, ini belum pernah dibatalkan. Sekali lagi, ini perjanjian ini belum pernah dibatalkan antara Allah dengan Abraham dan keturunannya, yaitu mereka harus disunat secara lahiriah. Ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu, perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya, ya, dan bangsa Israel. Nah, itu ayat 12, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Nah, ingat Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah keturunan daripada Abraham, itulah sebabnya dia disunat juga pada hari yang ke-8, karena untuk memenuhi perjanjian ini, ya, perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Akan disunat pada hari yang ke-8, ya, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ya, jadi kalau ada orang asing yang ikut di dalam keturunan Abraham, maka mereka juga harus disunat secara fisik, ya. Nah, bangsa-bangsa lain di luar daripada Israel, mereka harus mengikuti hukum Taurat, mereka harus mengikuti aturan sunat. Nah, ayat 13, orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah,
Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini adalah berkaitan dengan manusia daging, ya, yang akan hidup di bumi ini. Dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, ya. Dan yang akan 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sanksinya, ada hukumannya bagi orang yang tidak disunat di antara orang Abraham atau orang Israel, keturunan Abraham, ya, baik itu dari bangsa lain, terutama orang Israel sendiri. Kalau mereka tidak bersunat secara lahiriah, tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan, ya, orang itu harus dibunuh, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini hukuman yang sangat berat sekali bagi mereka yang melanggar perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya tentang sunat. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudara, gereja saat ini tidak bisa kita katakan merupakan keturunan Abraham dalam kaitan ini, bukan? Iya. Karena apa? Karena ya, gereja saat ini bukanlah terikat dengan akar pengharapan yang tertulis di Kejadian pasal 17 ini, tapi ini adalah berkaitan secara khusus kepada keturunan Abraham, ya, yaitu bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat sekarang di dalam Mazmur 147 bagaimana Musa menggambarkan bahwa bangsa Israel itu sungguh dibedakan, sangat dibedakan dengan bangsa-bangsa lain di dalam hal firman-firmannya, di dalam hal ketetapan-ketetapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Di Mazmur 147 ini, Daud dengan jelas sekali menyatakan perbedaan antara Israel dan bangsa lain. Ayat 19 dan 20. Mazmur 147 dikatakan, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya. Jadi jelas sekali Tuhan memberikan firman-Nya bukan kepada bangsa lain, tetapi kepada Yakub, dan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya kepada Israel, untuk menuntun mereka supaya hidup mereka bertindak berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada mereka. Ayat 20. Ia tidak berbuat demikian, Allah tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi tidak bisa bangsa-bangsa lain membuktikan iman mereka berdasarkan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya bangsa Israel, kecuali bangsa-bangsa lain itu adalah merupakan bagian dari umat Israel, ya. Barulah mereka bisa membuktikan iman mereka bersama-sama dengan orang Israel sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, yaitu hukum Taurat yang diberikan melalui Musa di Bukit Sinai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat itu kitab perjanjian lama. Sekarang kita ke kitab perjanjian baru untuk melihat bagaimana Yesus secara konsisten memberikan pengajaran seperti yang disampaikan di kitab perjanjian lama oleh para nabi. Itu juga sama halnya Yesus mengkonfirmasi pengharapan daripada bangsa Israel itu adalah untuk menantikan kerajaan Allah di bumi ini, ya. Bukan di atas, bukan di sorga. Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang langsung saja kita baca dari ayat 9 sampai ayat 10, yang mana ini rangkaian daripada ayat-ayat ini biasa kita dengar ini sebagai rumusan dalam doa Bapa kami, ya. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 dan 10. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Ya. Jadi jelas sekali di sini Yesus mengajarkan mengacu kepada akar pengharapan daripada bangsa Israel atas covenant perjanjian Allah kepada Abraham, nenek moyang mereka. Yesus secara konsisten mengajarkan agar mereka tetap mengharapkan
apa yang dijanjikan itu, bahwa kerajaan sorga agar didirikan di tengah-tengah bangsa pilihan itu, bangsa Israel, di bumi ini. Demikian juga Petrus. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3, Petrus juga tentu tidak akan bertentangan dengan apa yang dikatakan Yesus, ya. Dan karena Petrus juga adalah menyampaikan surat-suratnya ini, 1 Petrus, 2 Petrus ini adalah berkaitan dengan nubuatan, program nubuatan untuk bangsa Israel. Dan tentu Petrus tidak akan bertentangan menyampaikan pengharapan mereka, ya, pengharapan bagi para pendengarnya, pendengar atau penerima surat daripada Petrus ini. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 dikatakan, iya, saya baca mulai dari ayat 11 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah, hari Tuhan. Ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jelas sekali di sini Petrus bukan berbicara tentang pengharapan daripada gereja tubuh Kristus, ya, karena gereja tubuh Kristus akan diangkat di awan-awan, bukanlah dalam kondisi di mana bumi ini akan binasa oleh api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyala api, ya, tapi itu adalah merupakan kedatangan Yesus yang rahasia, dan tidak ada tanda-tanda seperti yang dikatakan Petrus ini ketika Tuhan Yesus datang mengangkat kita di awan-awan. Tapi ini adalah untuk khusus menggenapi nubuatan, sehingga ayat 13 dikatakan di situ, tetapi sesuai dengan janjinya, janji Allah, ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi sudah jelas sekali Bapak Ibu Saudara bahwa Petrus pun secara konsisten menyampaikan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang pengharapan bangsa Israel itu adalah di bumi, bukan di atas, bukan di sorga. Nah, lebih rinci lagi kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 21, di mana Yohanes Rasul Kristus menuliskan tentang final daripada pengharapan bangsa Israel itu, dikatakan di Wahyu pasal 21 itu, di bumi yang baru, tapi tepatnya adalah di Yerusalem baru yang turun dari sorga. Saya akan membacakan saja langsung dari ayatnya yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, jadi Israel itu disebut adalah mempelai wanita daripada anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus sendiri. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Ya, ini final daripada pengharapan daripada bangsa Israel. Mereka akan tiba di sini. Di mana? Di Yerusalem baru yang akan turun dari Allah, turun dari sorga. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya berapa buah? 12 buah. Sesuai dengan jumlah daripada suku bangsa Israel. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Ya, jadi jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara. Ayat 13, di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan sebelah utara 3 pintu gerbang, dan sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah barat 3 pintu gerbang. Jadi 12, 4 kali 3, 12. Sesuai dengan jumlah suku bangsa Israel. 14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar.
dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba Allah. Domba itu, ya, anak domba itu. Jadi, saudara-saudara, siapa yang tidak ada di situ? Rasul Paulus tidak ada di situ. Tidak ada di dalam Yerusalem baru itu. Karena apa? Karena hanya 12 rasul saja yang ada di sana, ya, yaitu Petrus dan Yudas Iskariot digantikan oleh Matias di Kisah Para Rasul di awal pasal 1, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan lihat bagaimana akar pengharapan daripada gereja tubuh Kristus, yaitu adalah rahasia Allah. Bukan perjanjian-perjanjian dengan Abraham. Ya, akar pengharapan kita, gereja tubuh Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat dulu di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ya. Efesus pasal 2. Ya. Efesus pasal 2 ini adalah hal yang berbeda dengan pengharapan daripada bangsa Israel. Efesus pasal 2 kita lihat di dalam ayat 11-nya dulu, ya. Ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 sampai ayat 13 saja kita baca. Saya akan membacakan untuk kita. Nah, ini adalah perkataan firman Tuhan yang rahasia yang dinyatakan kepada jemaat kudus gereja tubuh Kristus, ya, secara khusus dari bangsa-bangsa lain. Karena itu ayat 11, ya. Efesus pasal 2 ayat 11, kita mulai. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini tidaklah termasuk orang-orang Yahudi secara daging. Ya, bukan termasuk orang-orang Yahudi baik secara daging maupun secara rohani. Jadi jelas sekali, kita adalah orang-orang bukan Yahudi secara daging, menurut daging. Ya, sedangkan orang Yahudi menurut daging adalah mereka yang disunat secara lahiriah. Yang disebut orang-orang tak bersunat. Nah, kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang Israel adalah orang-orang bersunat. Dan akan begitu sampai selama-lamanya. Tidak bisa dicampur adukan. Ya. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ingat Bapak Ibu Saudara, orang Israel disunat itu dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Ayat 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi ketika Allah menjalankan programnya kepada bangsa Israel, bahwa kita ini dikatakan bangsa lain itu adalah tanpa Kristus. Itu. Yang kedua, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya, tentu saja. Bangsa lain tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. Yang ketiga, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat bagian dalam covenant. Tidak mendapat bagian dalam perjanjian-perjanjian yang dinyatakan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya. Ya, itu yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di mana? Di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itulah keadaan kita dulu pada saat Allah menjalankan programnya di bumi melalui bangsa Israel. Ya, itu keadaan bangsa lain di bumi. Tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam covenant, dalam perjanjian, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Nah, lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang, nah ini sekarang ini adalah sesudah rahasia Allah dinyatakan, ya, melalui Rasul Paulus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam perjanjian dengan Abraham. Ya, akar pengharapan kita adalah ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Ini yang luar biasa. Ya, ini adalah rahasia yang dibukakan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, bahwa
melalui darah Kristuslah kita menjadi dekat dengan Allah, ya, bukan melalui covenant atau perjanjian-perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di Kolose pasal 1. Kolose pasal 1, ya. Di Efesus, Filipi, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Disinilah Paulus menyatakan bahwa program Allah yang rahasia itu dinyatakan kepadanya, ya, bukan berdasarkan nubuatan, tetapi langsung berdasarkan wahyu Allah kepada Paulus. Ayat 24, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Nah, itu kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia itu tidak ada kata gereja, yang ada adalah jemaat atau jemaah. Tapi itu adalah dari akar kata eklesia, ya, jadi gereja. Nah, jadi istilah gereja itu adalah sudah berapa kali saya sampaikan, itu adalah istilah umum, ya, common term. Jadi gereja itu macam-macam. Ada gereja milik Allah, ada juga gereja bukan milik Allah. Nah, itu. Nah, ini ya, jadi ada gereja Yahudi, ada gereja bukan Yahudi, gitu ya. Ada gereja di padang gurun, begitu, Saudara, ya. Nah, jadi kita harus masih mempertanyakan gereja yang mana? Ya, ini adalah gereja yang adalah tubuh Kristus. Gereja yang adalah tubuhnya, tubuh Kristus, ya. Saudara. Jadi di ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Paulus. Jemaat yang mana? Bukan jemaat kerajaan. Kalau jemaat kerajaan, Petruslah yang dipilih oleh Tuhan Yesus, pemegang kunci kerajaan, untuk memimpin jemaat kerajaan pada saat itu, ya. Tetapi untuk gereja tubuh Kristus, Pauluslah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayan, ya, menjadi pemimpin, menjadi menjadi perintis untuk menyampaikan firman Allah secara yang rahasia kepada jemaat tubuh Kristus. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, dan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Siapa kamu? Bangsa-bangsa lain. Kenapa bangsa-bangsa lain? Karena kita tahu program Allah untuk nubuatan itu, orang Israel tidak berhasil membuktikan iman mereka, ya, iman kerajaan, karena mereka menolak Mesias, menolak Raja. Sehingga Allah akhirnya meluncurkan atau menyatakan program rahasia yang bukan berdasarkan nubuatan itu, tapi berdasarkan rahasia melalui Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan di sini bahwa Tuhan mempercayakan kepada Paulus untuk meneruskan firman-Nya. Firman yang mana? Ya, firman rahasia yang dikatakan dengan sepenuhnya akan disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain, ya. Ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi. Nah, itu program Allah yang rahasia, ya. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Jadi kalau program nubuatan bagi bangsa Israel itu tidak ada rahasia, nggak ada rahasia-rahasiaan. Kenapa? Karena semua nabi-nabi sudah berbicara tentang itu, ya, sudah dinubuatkan. Tapi tentang program Allah, yaitu pembangunan gereja tubuh Kristus yang diorientasikan, yang akan ditempatkan di surga, yang akan diangkat di awan-awan, itu dikatakan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, yang tersembunyi baru dinyatakan itu, hal itu melalui Rasul Paulus, ya. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, sekarang dinyatakan kepada kita, inilah melalui tulisan daripada Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, kita akan mengetahui bagaimana rencana Allah yang rahasia itu secara terang benderang, ya. Nah, ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan langsung melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 dan 18, bagaimana Tuhan menyatakan melalui Rasul Paulus akhir daripada program Allah yang rahasia ini akan diakhiri bukan di bumi. Ya, Bapak Ibu Saudara ingat, bukan di bumi seperti orang Israel, tapi itu akan diakhiri di awan-awan. 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Ini ayat yang sudah berkali-kali kita baca, tapi kita tidak pernah bosan untuk membaca karena kita makin dikuatkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Ingat Bapak Ibu Saudara, ini adalah Injil keselamatan. Ini adalah berita Injil kasih karunia, yaitu berita tentang Yesus mati dan bangkit. Ya, menjadi Yesus mati dan bangkit untuk menghapuskan, mengampuni segala dosa kita. Ya, dan maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan orang yang telah lebih dulu meninggal. Ya. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, ayat 16, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari sorga. Turun ke mana? Turun ke Yerusalem baru kah? Tidak. Ya, turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal, ya, akan diangkat. Tentu sesudah diubah tubuh kita dengan tubuh yang baru, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang sudah lebih dulu dibangkitkan, yang sudah meninggal, dengan tubuh yang baru juga. Dalam awan menyongsong Tuhan di mana? Di angkasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu berbeda sekali dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Israel. Orang Israel mengharapkan Yesus akan turun di Bukit Zaitun. Ya, gereja tubuh Kristus akan mengharapkan kita bertemu di udara, di awan-awan, ya. Nah, demikianlah kita, demikianlah maksudnya itu apa? Dengan pengangkatan itu, ya, dengan pengangkatan ke surga, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Bukan turun lagi ke bumi ini, seolah-olah surga adalah tempat transit gitu ya. Nanti turun lagi katanya, ada kata mereka, turun lagi katanya gereja tubuh Kristus ke bumi. Tidak ada dikatakan Paulus itu. Ya, nah dengan demikian kita bersama-sama selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dengan demikian, dengan pengangkatan terjadinya pengangkatan itu. Ya, selama-lamanya bersama dengan Tuhan di mana? Ya di surga, bukan di bumi. 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Kita sangat terhibur Bapak Ibu Saudara. Kita sangat bersuka cita karena kita tahu bahwa pengharapan kita sebagai gereja tubuh Kristus itu adalah di surga, dan kita akan diangkat nanti di awan-awan. Jadi tidak perlu menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, karena itu adalah bagian daripada pengharapan orang Israel di bumi ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita sebelum kita berdiskusi adalah bahwa tindakan iman orang Israel harus mengacu kepada program Allah yang telah dinyatakan yang bersifat nubuatan atau profesi. Ya. Yang kedua adalah tindakan iman gereja tubuh Kristus, yaitu kita saat ini harus mengacu pada program Allah yang telah dinyatakan dan bersifat rahasia yang disebut dengan the mystery. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada warning di dalam Galatia pasal 1 tentang Injil yang kita beritakan saat ini. Hanya satu Injil saat ini yang menyelamatkan. Hanya satu saat ini Injil yang menyelamatkan, yaitu Injil kasih karunia Allah.
Itu yang Paulus katakan, kalau ada yang memberitakan selain daripada Injil yang telah kami beritakan, yang telah diberitakan Paulus, Injil kasih karunia Allah, selain daripada itu, Paulus katakan terkutuklah dia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan kita untuk terus mempelajari firman Tuhan ini adalah agar kita bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetail mungkin kepada semua orang, kepada orang beragama Kristen atau siapa saja, ya, supaya mereka mengerti bahwa saat ini hanya satu Injil yang menyelamatkan, yaitu Injil kasih karunia Allah, yaitu berita tentang Yesus mati, mengampuni segala dosa, dan dia bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan nanti kita akan sama-sama diangkat pada saat rapture, bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena pengharapan kita juga adalah kita akan beroleh upah yang besar di surga, maka marilah kita semuanya semakin rajin, semakin aktif untuk memberitakan kebenaran rahasia Allah, Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian uraian topik bagian pertama, sesi pertama pada topik bagaimana Israel membuktikan iman mereka, dan hari Kamis depan kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua, ya. Nah, terima kasih.